Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, selamat datang di channel Guru Pembelajar. Baik, kita akan lanjutkan materi JavaScript kekinian kita. Kita sudah ke materi selanjutnya, yaitu objek ya, di JavaScript kekinian. Baik, apa sih objek? Ya sebetulnya objek ini adalah kalau kita kontekskan di objek di dunia nyata, objek ini kan memiliki sifat ya atau karakteristik tertentu, biasa disebut properti, dan memiliki sesuatu yang objek tersebut dapat lakukan. Jadi objek di dunia nyata seperti itu, ada sifat atau karakteristiknya yang disebut properti dan memiliki sesuatu yang dapat objek tersebut lakukan. Contohnya misalkan di sini ada objek cangkir ya kan. Kemudian objek cangkir ini memiliki banyak properti, enggak? Apa propertinya? Propertinya misalkan warnanya, beratnya, desainnya, seperti itu ya. Jadi ada objek di dunia nyata memiliki sebuah properti, bukan sebuah, banyak properti, yaitu warna, berat, desain, dan seterusnya. Kemudian contoh yang lain adalah objek misalkan objek HP ya, smartphone. Nah, objek HP ini punya properti yaitu warna. Warnanya bisa merah, bisa hitam, bisa putih. Ukurannya apa? Misalkan ukurannya berapa inci gitu kan, modelnya apa, mau iPhone, mau Samsung kayak, dan seterusnya. Nah, itu adalah properti dari objek tersebut ya, karena kita lagi membahas objek seperti objek di dunia nyata. Kemudian selain properti, objek tersebut memiliki sesuatu yang dapat HP itu lakukan, yaitu metode ya. Metodenya adalah berdering, mengambil gambar, mendengarkan audio, seperti itu ya. Jadi objek itu ada properti dan ada metodenya atau yang objek tersebut bisa lakukan. Nah, kemudian contoh selanjutnya, ya bukan contoh selanjutnya, maksudnya itu kan objek di dunia nyata ya. Nah, kalau objek di JavaScript adalah sama persis dengan objek yang ada di dunia nyata, yaitu objek di JavaScript juga memiliki properti dan sesuatu yang dapat objek tersebut lakukan yang dinamakan method. Contoh misalkan kita punya objek user. Kita punya objek user. Nah, objek user ini memiliki properti yang biasanya ada nama, username, password, kemudian tanggal lahir, nomor telepon, dan seterusnya. Itu adalah properti dari si objek user ini. Ya. Kemudian objek user ini memiliki metode atau tingkah laku, yaitu login dan logout. Ya kan? Objek user ini memiliki properti dan metode seperti itu ya. Jadi sama ya, objek di JavaScript ini mengcopy dari objek dari dunia nyata sebetulnya ya. Kemudian ada contoh lagi, misalkan objek artikel. Ini contohnya adalah objek artikel. Propertinya adalah judul, konten, sama penulis. Kemudian metodenya adalah publish, unpublish, atau delete dan delete. Ya, ini adalah beberapa kesamaan antara objek di JavaScript dengan objek di dunia nyata ya. Jadi kita akan membahas objek di JavaScript seperti apa. Jadi secara garis besar objek itu ada properti dan metodenya, teman-teman. Oke, baik, kita lanjut aja langsung ke coding ya. Baik, kita sudah siapkan Visual Studio Code kita, ini terakhir materi kita. Kita hapus saja. Coba kita save. Sudah terconnect. Sudah ya, kosong, klik kanan, inspect. Konsol kosong ya. Baik, untuk membuat sebuah objek di JavaScript, jadi objek ini merupakan salah satu tipe data ya, tipe data yang paling penting di JavaScript yang sering kita gunakan. Baik, untuk mendefinisikan objek kita menggunakan objek literal ya. Kita menggunakan objek literal. Contohnya misalkan kita punya sebuah objek, misalkan objeknya adalah user gitu ya. Misalkan kita punya objek user. Nah, untuk memulai sebuah objek, kita menggunakan kurung kurawal. Sama ya, mirip dengan ketika kita mendefinisikan sebuah array, yaitu array menggunakan bracket seperti ini ya. Oke, nah kita pakainya curly bracket nih untuk memulai sebuah objek. Nah, seperti ini. Kemudian, di sini kita akan mendefinisikan yang pertama adalah properti-propertinya. Seperti tadi ya, sebagai contoh tadi yang tadi slide-nya. Nah, ini ya. User ini kan punya nama, username, password ya. Ini bisa kita buat juga nanti di sini. Ini propertinya kita buat nama titik 2. Jadi ada key value pair ya. Jadi ada kuncinya. Properti itu ada kuncinya, ada value-nya ya. Kuncinya adalah nama, value-nya adalah misalkan di sini Andi misalkan. Kemudian properti ini dipisahkan dengan koma untuk membuat properti yang lain. Usia misalkan 18, kemudian koma lagi. Misalkan kita punya sebuah email untuk user ini, misalkan admin
guru pembelajar .com misalkan, koma tempat tinggal, alamat gitu ya. Alamatnya misalkan di Jakarta, seperti ini ya. Kemudian dia memiliki judul buku, misalkan artikel gitu ya. Artikel ini kita bisa nyimpen array. Misalkan artikelnya bagaimana bisa menjadi YouTuber sukses misalkan. Kemudian array yang lain misalkan bagaimana menjadi pribadi yang baik gitu ya. Nah, ini adalah yang pertama properti biasa ya. Ini ada key, ada value-nya. Ini adalah mendefinisikan properti semuanya ini ya. Ini kita punya properti artikel yang value-nya adalah sebuah array. Ini array ya. Nah, kemudian di sini kita tutup dulu. Nah, ini kita sudah membuat nih sebuah objek user dengan properti, ada 5 properti. Kemudian bagaimana cara melihat ini di konsol? Kita tinggal cetak saja di konsol log user gitu ya. Kita save, kemudian kita balik ke Chrome. Nah, ini ya. Ini adalah kelihatan di sini. Ini adalah objek yang kita buat ya. Objek user namanya ya. Ada propertinya yaitu nama ya kan, usia, email, alamat, artikel yang berupa array. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini ada proto, nanti kita lanjut ke belajar OOP ya. JavaScript OOP kita akan belajar ini proto, tapi nanti kita belum bahas sampai situ ya. Baik, ini ya, terbukti bahwa objek ini bisa kita cetak dan propertinya kelihatan juga di konsol. Nah, kemudian ini kan kita nyetak semua ya, semua properti dari objeknya. Bagaimana kalau kita pengen nyetak spesifik dari properti dari objek tersebut? Kita panggil objeknya, kemudian kita dot, kemudian kita pengen apa? Panggil apa? Usia misalkan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah untuk memanggil properti dari objek. Kalau ini kita matikan, kita akan memanggil objek user dan propertinya usia. Kita save. Nah, seperti ini ya. 18 muncul, ini adalah properti usia dari objek user. Seperti ini. Oke, mudah ya. Nah, bagaimana cara untuk merubah nilai dari properti ini? Kita bisa menggunakan misalkan di sini user, kita panggil objeknya, kemudian usianya kita pengen rubah jadi 15 seperti ini. Kemudian kita konsol lagi, user.usia, save seperti ini ya. Oke, kita refresh. Nah, yang tadinya 18 kita timpa lagi dengan nilai yang baru yaitu 15, sehingga properti dari usia ini berubah jadi 15 yang tadinya 18 karena kita sudah mengassign di sini objeknya user.usia, propertinya sama dengan 15. Berarti yang ini yang tadinya 18 sudah teroverride dengan nilai yang baru yaitu 15. Ketika dicetak di konsol, user usia adalah 15. Seperti itu. Oke. Baik. Nah, selain dari menggunakan dot notation seperti ini, titik seperti ini untuk memanggil properti, kita juga bisa menggunakan seperti array ya. Console.log. Seperti ini. User, kemudian di sini nama misalkan. Nah, seperti ini. Save, kita lihat tuh kan Andi muncul ya. Nah, kita juga bisa merefer kepada properti dengan menggunakan seperti array ya, seperti array seperti ini. Oke. Tapi nanti kita selanjutnya akan menggunakan dot notation seperti ini. Sebetulnya ada keuntungannya sih kita menggunakan array seperti ini. Jadi misalkan kita punya misalkan sini nama. Jadi kita bisa nyimpen ini apa misalkan key ya, kunci misalkan. Nah, kunci. Nah, di sini misalkan alamat. Nah, kemudian kita bisa panggil nih. Ini kan variabel kunci, isinya string alamat. Nah, di sini bisa kita masukin nih variabelnya. Nah, ini kita bisa masukin variabel kunci. Variabel kunci gitu ya. Nah, seperti ini. Kita save. Tuh kan, Jakarta ya, Jakarta. Tuh, seperti ini ya. Jadi dengan menggunakan array kayak begini, maksudnya cara pemanggilan properti dengan bergaya array seperti ini, kita bisa memanggil sebuah nilai dari variabel dimasukin sebagai indeksnya. Ya.
Tapi nanti kita menggunakannya seperti ini aja ya, object.notation aja, propertinya untuk eksplorasi properti di objeknya. Oke. Jadi kalau menggunakan yang seperti ini kita bisa itu ya, menggunakan variabel, nyimpen stringnya, kemudian kita panggil di sini. Oke. Baik, sama juga, misalkan di sini kita mau ganti nih, menggunakan yang gaya array ya, nama gitu kan. Misalkan kita ganti jadi Agus gitu ya. Kemudian kita cetak lagi user nama. Nah, seperti ini. Ini bergaya array ya, sama aja nanti kita cetak. Nah, ini Agus ya. Tuh, jadi kita meng-assign lagi nilai yang baru, user nama ini, yang ini kita timpa dengan nilai yang baru yaitu Agus, sehingga yang tadinya Andi jadi Agus, tercetak di konsol lognya user namanya adalah Agus, seperti itu. Oke. Baik, kemudian untuk membuktikan bahwa tipe ini benar-benar objek apa enggak, kita bisa cek nih menggunakan type of ya, console.log type of user gitu ya. Save. Nah, kita lihat tuh kan objek ya, tipe datanya adalah objek memang ya. Jadi user ini, user yang kita buat ini adalah sebuah objek. Ingat, objek itu dimulai dengan kurung kurawal. Jadi let user atau dan seterusnya kita sama dengan, kemudian propertinya ditulis di sini. Oke, baik, itu adalah cara membuat properti ya. Cara membuat properti di dalam user, di dalam objek di JavaScript. Baik, selanjutnya bagaimana kita membuat metode di dalam objek JavaScript. Selanjutnya ya, kita akan membuat, kita kasih ya, sini membuat metode di objek JavaScript, gitu ya. Oke, typo. Oke, baik, di bawah sini kita akan menambahkan sebuah function baru ya, sebuah metode. Nah, sebetulnya sama aja kayak function biasa. Misalkan objek user ini punya metode namanya login. Login .2 function. Kemudian sama seperti function biasa. Kemudian kita konsol aja. User sudah login misalkan. Nah, ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Nah, kemudian kita akan memanggil metode ini, metode dari objek user ini namanya metode login. Bagaimana cara memanggilnya? Kita memanggilnya dengan user.login. Nah, seperti ini ya. Save. Kita lihat hasilnya. Nah, user sudah login. Jadi kita memanggil objek user yang metodenya login. Nah, ini ada metodenya, kita invoke ya. Kita invoke loginnya ini dengan menggunakan kurung tutup dan kurung buka. Kita jalankan loginnya, metode loginnya, kemudian jalan console.log user sudah login di konsol. Seperti ini ya. Oke, baik, untuk lebih jelasnya lagi kita buat lagi ya. Kita buat lagi function logout. .2 function. Seperti biasa console.log user sudah logout. Oke, seperti ini ya. Kita save. Belum ya. Oke, user logout. Seperti ini. Kita matiin dulu kode di atasnya yang login, kemudian kita jalankan metode logout yang ada di objek user. Kita save dan user sudah logout. Oke, begitu ya. Oke. Nah, kemudian sebetulnya kalau teman-teman perhatikan ya, sebetulnya kita sudah pernah ya menemukan hal yang sama seperti ini. Maksudnya pola seperti ini. Misalkan kita punya string. Nama. Misalkan Agus Setiawan. Ini. Nah, sering kan kemarin kita kan pernah menggunakan seperti ini ya, nama.toUpperCase gitu kan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah sebuah metode juga di dalam objek nama, seperti itu. Objek string ini ya. Ini objek string nama, kemudian dia menggunakan sebuah metode. Jadi di dalam objek string nama ini dia punya metode ya, metode bawaan yaitu toUpperCase. Jadi sebetulnya ada toUpperCase nanti di sini di objek string yang nama ini gitu ya. Jadi tapi ini bawaan sudah dari JavaScript ya. Jadi setiap string itu kita bisa bubuhkan sebuah metode yaitu toUpperCase dan selanjutnya ya. Dan seterusnya maksudnya. Oke, jadi sebetulnya sama aja ya. Ini metode juga, ini metode juga. Ya, jadi kita udah tahu nih
Metode itu datangnya dari mana? Ya datangnya dari objek, ya nggak? Datangnya dari objek kayak begini nih. Nah, ini namanya metode. Metode itu adalah bagian dari objek, ya. Oke, yang memiliki apa namanya karakteristik apa namanya behavior atau action sendiri, ya nggak? Ini adalah cara membuat metode di dalam objek di JavaScript. Mudah ya? Mudah sekali, mudah sekali. Oke. Ini adalah apa namanya membuat metode. Sebetulnya kita bisa apa namanya nanti. Oke, kita lanjutkan aja ya. Kita lanjutkan aja ya. Kita lanjutkan saja. Nah, kita sebetulnya bisa meringkas apa namanya function ini, metode ini menjadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini lebih singkat ya, lebih singkat. Tuh, seperti ini ya. Kita bisa mempersingkat apa namanya function tadi, metode tadi menjadi seperti ini. Tapi sama saja. Ini ya, kita save. Sama saja hasilnya. Tuh, user sudah logout karena kita memanggil metode logout yang berada di objek user. Seperti itu. Jadi yang tercatat di konsol adalah user sudah logout. Jadi bisa kita persingkat nih metodenya menjadi seperti ini saja. Oke. Baik teman-teman, itu adalah bagian pertama dari objek di JavaScript. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita lanjutkan lagi objek di JavaScript seperti apa itu keyword this di sebuah objek ya. Nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.